Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Semuanya kondisinya baik-baik saja dan bisa hadir pada hari ini. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini agar mendapatkan keberkahan dan kemudahan untuk memahami dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketika kalian melihat kalimat yang ada atau judul materi kita pada hari ini yaitu ikatan kimia, maka tentu kita akan menuju kepada materi yang baru. Karena kemarin kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat? Tentang struktur Lewis, apalagi kestabilan atom, ya kan? Tentang kestabilan atom ya, betul ya. Kemudian tentang bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis. Nah, hari ini materi yang kemarin kita pelajari itu ada kaitannya dengan materi ikatan kimia ini. Nah, hari ini kita akan menelusuri lebih lanjut apa itu ikatan kimia, apa saja jenisnya, kemudian dari jenis-jenis ikatan kimia itu apa bedanya. Oke? Oke, Ibu akan memunculkan ini ya, sebuah pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, pernah melarutkan air dalam garam atau garam dalam air? Apa yang terjadi? Larut. Oke. Pernah melarutkan gula dalam air? Pernah. Apa yang terjadi? Larut. Sama-sama larut. Pertanyaan berikutnya, kira-kira dari larutan gula sama larutan garam, larutan yang bisa menghantarkan listrik itu larutan apa menurut kalian? Gula atau garam? Garam. Kenapa tahu garam? Pernah melakukan uji coba? Tidak pernah. Kok kalian bisa menjawab garam? Nah, terus pernah nggak kalian menguji coba si gula atau larutan gula? Ketika kita mau uji coba apakah dia bisa menghantarkan listrik atau tidak? Pernah nggak kalian melakukan atau mungkin pernah nggak kalian mengetahui apakah si larutan gula itu bisa menghantarkan listrik atau tidak? Tidak kan? Kalian menjawab tidak. Tapi kenapa? Mengapa si larutan garam sama si larutan gula ini dia sama-sama larut dalam air, tapi kenapa dari kedua jenis larutan ini hanya larutan garam yang bisa menghantarkan listrik? Tentu ada penjelasannya dong. Nah, nanti kita akan cari dan ini akan ada kaitannya dengan salah satu jenis ikatan kimia yaitu ikatan ion. Nanti si larutan garam ini akan dijelaskan melalui ikatan ion itu sendiri. Kemudian yang kedua, kira-kira menurut kalian mana yang bisa menghantarkan listrik? Garam yang dilarutkan dalam air atau garam padat? Garam yang bentuknya bongkahan atau garam yang sudah dilarutkan dalam air? Menurut kalian mana yang bisa menghantarkan listrik? Mana yang lebih bisa menghantarkan listrik? Padatan atau garam yang sudah bentuk larutan? Ada yang menjawab padatan. Ada yang menjawab larutan? Tidak ada. Nah, nanti kita akan cari tahu ya, mana yang bisa menghantarkan listrik, si larutan garam yang sudah bentuknya larutan atau si garam padat itu. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan cari tahu. Logam, kira-kira menghantarkan listrik atau tidak? Iya, kenapa? Kalian menjawab iya, tentu punya alasan dong. Kenapa? Nanti kita cari tahu. Karena nanti si logam ini akan ada kaitannya dengan ikatan logam. Kemudian si air tadi itu, si garam yang dilarutkan dengan air sama garam yang tidak dilarutkan dalam air nanti akan ada pengaruhnya dengan si air tersebut. Nah, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya ada di air ini? Kok dia bisa mengubah si garam yang awalnya tak bisa menghantarkan listrik menjadi bisa? Nanti si air ini akan ada kaitannya dengan ikatan kovalen. Nanti kita akan cari. Oke. Hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama tentang ikatan ion. Intinya pada hari ini tujuan yang diharapkan itu adalah kalian bisa menjelaskan atau memaparkan ikatan ion itu yang bagaimana.
ikatan kovalen itu yang bagaimana, ikatan logam itu yang bagaimana. Kemudian mungkin apa bedanya? Ya kan? Ya, kalian perlu ini dong, perlu teori dong untuk menjelaskan. Nanti kita akan cari teori tersebut. Oke. Aktivitas yang akan kita lalui hari ini. Pertama, nanti akan Ibu berikan sebuah masalah yang bentuknya konseptual. Konseptual itu masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti dari masalah tersebut, kita akan melakukan penyelidikan bersama kelompok. Nanti akan Ibu bentuk kelompok-kelompok, kelompok kecil. Kemudian nanti akan ada kolaborasi. Kolaborasinya antar kalian dan kolaborasinya antar kalian dengan guru fisika dan guru biologi. Nah, insya Allah nanti akan menghadirkan guru biologi dan guru fisika kita, Bu Hikmah dan Bu Irmi pada hari ini. Beliau akan Ibu minta untuk menjadi salah satu sumber informasi yang bisa kalian gali tentang ketika kalian mencari apa itu ikatan ion, kovalen dan logam. Jadi nanti ketika hadirnya mereka di sini, tolong digali ya dari beliau-beliau ini. Ada satu konsep materi yang ada di fisika yang itu akan menjelaskan tentang ikatan ion. Kemudian ada satu juga konsep yang ada di biologi yang nanti akan menjelaskan tentang ikatan kovalen. Jadi mungkin bisa bertanya ke mereka. Insya Allah nanti mereka akan hadir. Kemudian berikutnya kalian akan menyusun bahan presentasi dan ditutup dengan presentasi. Presentasinya nanti satu kelompok memilih satu jenis saja. Cukup membuat presentasi yang 1 sampai 2 slide saja, jangan terlalu banyak. Tapi memuat seluruh yang akan kalian jelaskan. Hal-hal yang ingin kalian jelaskan atau hal-hal yang kalian ingin paparkan. 1 sampai 2 slide. Dan dalam waktu mungkin 3 sampai 5 menit dalam satu kelompok. Harapannya semua kelompok bisa maju hari ini. Terakhir nanti akan dilakukan refleksi seperti biasa. Kita hari ini tidak ada asesmen sumatif. Karena asesmen sumatifnya sudah diambil dari kegiatan presentasi dan diskusi. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan diamati video ini. Kemudian, catat hal-hal yang diperoleh. Jadi, ketika menonton video ini, ya, tuliskan apa saja yang diperoleh. Kemudian, jenis ikatan apa yang dijelaskan pada video tadi. Nanti ada 3 video. Nanti itu hal-hal yang penting yang harus kalian catat. Video yang pertama tentang NaCl atau senyawa-senyawa yang berkaitan. Videonya singkat ya. Yang mengikat 2 atom atau lebih untuk membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan terjaga atau tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia menyebabkan elektron di luar suatu atom atau yang disebut elektron valensi. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Nah, seperti yang Ibu sampaikan, gaya elektrostatis inilah salah satu yang nanti akan dijelaskan oleh guru fisika. Kebetulan memang ini materi fisika. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering bisa jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik gigi yang sangat unik. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam yang dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawa ini. Bagaimanapun secara usul penyesuaian garam berikatan? Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron. Sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7.
Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kelompoknya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan keinginan objek, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan satu elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan satu elektron. Atom Na akan memberikan satu elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan langsung positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara setelah kelima elektron membentuk senyawa NaCl. Oke, itu video pertama. Video yang kedua tentang ini. Ikatan kovalent adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berdekatan. Ikatan kovalent terbentuk antara sesama atom logam. Salah satu contoh dari ikatan kovalen yang tidak lepas dari kehidupan kita adalah H2O atau hidrogen monoksida yang kita kenal sebagai air. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik ukur 0 derajat Celcius dan titik 100 derajat Celcius. Air tersusun atas atom H dan atom O. Dalam keadaan netral, atom H memiliki 1 proton dan 1 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom H dan O tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah Occam, untuk mencapai kestabilannya, maka atom O membutuhkan 2 elektron. Sedangkan atom H akan mengikuti kaidah Dirichlet dengan menerima 1 elektron. Dalam ikatan kovalen, setiap atom H memiliki 1 elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom O. Dengan demikian, atom H dan atom O dapat mencapai kestabilannya melalui pemakaian bersama pasangan elektron membentuk senyawa H2O. Oke. Video terakhir. Ikatan logam merupakan ikatan yang terjadi antara atom-atom logam. Dalam suatu logam terdapat atom-atom sesamanya yang berikatan satu sama lain hingga terbentuk kristal logam. Kristal logam yang kita temukan sehari-hari salah satunya adalah Cu atau kuprum yang kita kenal sebagai tembaga. Tembaga bersifat mengkilap, merupakan penghantar listrik dan panas yang baik, dapat ditempa dan dibengkokkan namun tidak mudah patah. Oke. Dari 3 video, nanti silahkan dicatat apa yang diperoleh. Kemudian nanti mungkin bisa kalian identifikasi jenis ikatan apa yang dijelaskan pada video tersebut. Nah, kemudian kita kaitkan dengan pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan mengenai air garam, kemudian air gula, kemudian mengenai logam tadi, kenapa logam bisa menghantarkan listrik dan lain-lain. Jadi nanti kita hubungkan, kemudian nanti kalian akan melakukan penyelidikan bersama kelompok, ya. Kelompoknya 1 kelompok 3 orang, boleh memanfaatkan referensi yang ada di laptop kalian. Bagi tugas jangan lupa. Bagi tugasnya misalnya ada yang menyelesaikan LKPD-nya atau ada yang mungkin bisa nyambil membuat presentasi semisalnya sudah menemukan konsep. Waktu untuk berdiskusinya sekitar 20 menit
sehingga kalian mendapatkan ini hasil LKPD-nya sudah diselesaikan. Kemudian nanti setelah itu kita akan menyusun bahan presentasi sekitar 5-10 menit. Oke? Oke. Silakan bersama kelompoknya. Satu kelompok 3 orang. Oke, ini LKPD. Dari LKPD ini sebenarnya bisa kalian gunakan untuk menuntun, ya, untuk menuntun dalam memperoleh konsep tentang ikatan ion, ikatan kovalen dan ikatan logam. Ikuti saja urutan yang ada di sini untuk membantu supaya memudahkan. Sebentar lagi Ibu akan menghadirkan Bu Hikmah dan Bu Irmi. Oke, silahkan mulai berdiskusi. Selamat datang di kelas kimia. Masya Allah, kita sambut kehadiran ibu-ibu luar biasa. Ada hari ini Ibu menghadirkan Bu Irmi, beliau guru biologi kita. Kemudian Bu Hikmah, beliau guru fisika yang nanti kami akan bermitra untuk membantu kalian mendapatkan konsep pada hari ini. Nah, silahkan nanti misalnya ada kelompok yang ingin bertanya dengan Bu Irmi, boleh ke beliau, atau ada yang mau ke Bu Hikmah dulu, boleh ke beliau. Nih anak-anak sedang berdiskusi menyelesaikan LKPD, mungkin boleh. Monggo. Silahkan bertanya kepada Bu Irmi atau Bu Hikmah mengenai hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Nah, salah satu konsep yang akan kalian peroleh di ikatan ion itu adalah tentang gaya elektrostatik. Nah, gaya elektrostatik itu nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Bu Hikmah. Bagaimana gaya elektrostatik itu, kemudian apa kaitannya dengan ikatan ion, gitu ya. Kalau dengan Bu Irmi bisa ke bagian, jadi itu salah satu ikatan kimia yang bergerak di bidang biologi itu salah satunya adalah dalam pembentukan sel atau DNA. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti kalian cari tahu ikatan apa, jenis ikatan kimia apa yang sangat erat kaitannya dengan pembentukan sel atau DNA ini. Nanti bisa tanya nih Bu Irmi, bagaimana sih proses pembentukan struktur DNA, bagaimana sih proses sel yang ada dalam tubuh. Nah, kemudian kok ada proses ikatan yang terjadi nggak di dalamnya, kira-kira proses ikatannya bagaimana. Nanti boleh tanya ikatan, kalau versi biologi ikatan yang bagaimana gitu ya. Yuk silakan. Bu Hikmah ada di pojok, Bu Irmi ada di sini. Silakan, kelompok mana dulu? Kelompok yang paling dekat ya dengan Bu Irmi, silakan. Nala, silakan Nala. Bu Hikmah, kelompok mana? Kelompoknya ujung? Kelompok ujung? Nih, sesuaikan dengan, nah ini kan ada beberapa nih. Yuk, silakan. Ikuti pertanyaan yang ada di situ. Ayo, ayo. Nala boleh mulai bertanya, Nala. Bisa mulai pertanyaan yang ada di LKPD, Nala. Di dalam LKPD itu ada pertanyaan. Nah, cari yang ada sumber informasinya Bu Irmi. Nah, tuh. Kalian semua di biologi semua kan? Udah belajar kan kemarin tentang sel. Kalau di sel itu ada organel-organel, ya kan? Salah satunya adalah membran sel. Nah, di membran sel itu kan ada senyawa-senyawa penyusun, komponen penyusunnya. Ada lipid, ada fosfat, kemudian ada glukosa atau glikogen. Nah, itu semua saling berikatan membentuk membran sel pada sel makhluk hidup. Nah, jadi memang antara biologi sama kimia tuh saling memiliki keterkaitan. Oke. Gimana? Bisa dipahami?
Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kelompok lain boleh bertanya dengan Bu Irmi. Nih, kelompok ini ya. Mau bertanya dengan Bu Irmi, Afni. Afni. Nah, ini dulu, kelompok ini dulu. Ijul ke Bu Irmi dulu boleh? Mana Jul? Tuh. Oh, mana Jul? Negatif. Jika positif dan negatif bertemu, maka akan terjadi gaya. Jika positif dengan positif bertemu, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Jika gaya ada motor positif dan negatif bertemu, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Biasanya ini digunakan untuk teori gaya kolom. Ketika motor sejenis, maka dia tarik menolak. Ketika motor sejenis, maka dia akan tarik. Bagaimana hubungan mekanik kimia dengan kehidupan sel? Dengan kehidupan sel. Oke. Kalian kan udah belajar tentang sel kan? Nah, di dalam sel itu kan banyak sekali terdiri dari organel-organel. Kemudian ada zat-zat juga di dalam sel. Salah satunya adalah di membran sel. Membran sel itu kan kalau yang kita pelajari kemarin yaitu terdiri dari ada fosfat, lipid, kemudian glukosa, semua mereka saling berkaitan untuk Kelompok ini mau nanya ke Bu Hikmah. struktur dari membran sel. Di sini ya. Jadi mereka saling memiliki Ada lagi yang mau bertanya dengan Bu Irmi? Ini kelompok ini Bu dengan Bu Hikmah ya? Silakan Bu. Ya, harus itu ya. Silakan bertanya. Pertanyaannya apa? Jadi ketika ada dua muatan dalam satu daerah, dalam satu medan, apabila dua positif maka gaya yang berbeda kan tolak menolak. Kemudian jika ada dari apa muatan positif dan negatif yang berbeda, maka dia akan saling tarik menarik. Cukup bertanya dengan Bu Irmi dan Bu Hikmah? Ada lagi yang belum? Ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah berarti sumber informasi kita bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih sudah hadir menjadi sumber informasi kita. Terima kasih Bu Hikmah. Terima kasih Bisa. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengeksplor lebih lanjut atau menyelidiki lebih lanjut tentang perbedaan atau bukan perbedaan, tentang ikatan ion dan kovalen atau logam itu sendiri. Kira-kira apa tuh, gitu ya. Kemudian apa perbedaan dari ketiganya? Di video yang Ibu tampilkan tadi ada 3 video itu juga sebenarnya sudah ada disinggung tentang ikatan ion itu apa, kovalen itu apa, logam itu apa. Tadi sudah disinggung tuh sedikit. Oke, silakan. Masih ada waktu 5 menit.
Cukup? Sekarang saatnya membuat bahan presentasi yang akan dipaparkan. Silakan pilih satu kelompok, satu jenis ikatan yang akan dipaparkan. Yang kalian anggap mungkin lebih banyak kalian kuasai. Misalnya ikatan ion ke kovalen atau logam. Kemudian, Ibu sarankan kalian menggunakan berbagai macam media, jangan hanya Canva. Pakai apa? Ini Google Slide, Canva, sebelah sana udah pakai Gamma. Kalian? Pakai apa? Ayolah. Atau mau pakai PowerPoint biasa boleh lah. Pakai Canva oke lah. Yuk silahkan dieksekusi. Yang jahat yang belajar berapa atau sama kok? Kita mulai ini ya. Mulai presentasi. Kita akan jadi kan nanti kan ada yang ikatan ion cuma satu kelompok kan. Ikatan kovalen satu. Ikatan logam nih satu, dua, satu lagi. Kalian ikatan? Oh, ion berarti ion 2, logam 2, kovalen 1. Nanti semisalnya kena ke ikatan ion, berarti nanti antara dua kelompok ini. Bisa jadi dari kelompok yang ini atau yang sebelah sana. Ibu kasih keterangan saja. Misalnya ini kelompok ikatan ion, ion, logam, logam sama kovalen. Boleh mau yang mana? Terus misalnya kalau kenanya logam antara dua kelompok ini. Siapa yang akan presentasi, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ikatan ion akan membahas apa itu ikatan ion. Ion didefinisikan sebagai gaya tarik elektrostatik yang terjadi antara kation dan anion yang terbentuk akibat transfer elektron secara menyeluruh dari satu atom ke atom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Logam saling membutuhkan elektron untuk mencapai kestabilan atau konfigurasi oktet. 2. Mereka berbagi elektron sehingga masing-masing atau mencapai konfigurasi stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tentang ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi pada logam akibat tarik-menarik kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation. Atom logam mempunyai keelektronegatifan rendah. Artinya mereka cenderung mudah melepaskan elektron keluarnya. Jika atom logam melepaskan elektron, maka terbentuk kation atau ion positif, yang mana elektron-elektron dari atom logam ini ditemukan di dalam kisi-kisi logam dan bebas bergerak di atas. Ada yang ingin memberikan pendapat atau tanggapan atau pertanyaan? Oke, silakan. Apa maksudnya gaya elektrostatik? Elektrostatik adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antara benda yang bermuatan listrik sesuai hukum Balon. O tadi non juga. C tadi non logam. H tadi non. Nah, kalau kita melihat sekilas contoh senyawa yang diberikan, ternyata senyawa tadi terbentuk dari unsur non logam dan non logam. Sangat berbeda dengan ikatan ion. Jadi itu perbedaannya. Kita pelajari. Kedua,
pertanyaan apa yang kira-kira masih belum terjawab atau mungkin konsep apa yang belum saya katakan? Silakan. Publikasi, bukan publikasi. Ada tombol merah publikasi. Siapa yang belum menjawab segera menjawab. Kanan. Oke, silakan. Oke, kalau ikatan ion itu serah terima elektron, logam dan logam, berbagi elektron, logam dan logam. Kalau ikatan logam, lautan elektron, logam sesama logam. Itu singkat pada jelas. Kalau ion serah terima elektron, kovalen berbagi elektron, logam lautan elektron. Beda kan? Tapi singkat ini bisa menjelaskan itu. Ion logam non logam, kovalen non logam non logam, logam sesama logam. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Sedikit yang kita peroleh, tapi ini konsep dasar sebelum kita lanjut di materi ini. Tapi kita akan membahas lebih rinci tuh dari satu-satu ikatan, mulai dari ikatan ion, ikatan kovalen dan ikatan logam. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah.